Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syagian, NIM 19205085. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Nur Bakri atau Nur Wardani menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan. Perenungan itu dimasukkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat yang dimana ciri-ciri berpikir kefilsafatan tercapai. Beberapa ciri kefilsafatan meliputi yang pertama yaitu sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain, secara runtut tidak mengandung pertanyaan yang saling bertentangan di dalamnya. Dua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak tata kehidupan manusia dalam menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Sistem filsafat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang A. Hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan atau kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi. B. Hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk hidup individu dan sosial, kemudian kedudukan sosial kodrat, makhluk hidup pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan notonagoro. Selanjutnya C. Sila persatuan dan kesatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara atau bangsa yang berundang-undang dasar. Kita sebagai warga negara Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang dasar, menggariskan hukum, peraturan, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum atau memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Dan yang terakhir adalah yaitu tanah air mental, bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. D. Hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan untuk membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat dari minoritas. E. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif bersifat membagi dari negara kepada warga negaranya. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Kemudian Pancasila dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi
1. Pancasila secara ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas tentang hakikat yang paling dalam. Arti dari suatu yang ada yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi ini adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia adalah berasal dari bahasa Latin subrait, artinya serentak, ada dalam kenyataan. Substansialitas artinya sesuatu yang berdiri, hal yang berbeda dan wujud. B. Pancasila sebagai epistemologi adalah cabang filsafat yang sebagai pengetahuan tentang sifat dasar pengetahuan, lingkungan hidup, dasar umum pengetahuan epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat generis, berhubungan dengan satu yang paling sederhana dan paling mendasar. Kemudian adapun Little John dan Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu apa yang belum mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi pandangan komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. C. Pancasila secara aksiologi. Istilah aksiologi terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan masalah nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai oleh John Little dan Foss yaitu, dapatkah teori bebas dari nilai? Problem ini memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis ini meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Menurut perspektif positifistik, karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi. Ketika dihadapkan pada masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan, serta alasan aksiologis, Pancasila yang berarti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik, sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, dapat membuka dialog berbagai perspektif baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian pemaparan materi Pancasila sebagai sistem filsafat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.